Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 4 wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi kami tentang menelaah lesson plan. Sebelum itu, saya memenangkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Anika Bayu, kemudian yang kedua adalah Anas Abdul Latif, Anas Bagas Sartono, dan saya sendiri Budi Santoso, kemudian Luki Mukofin, dan yang kelima adalah Ramdan Abdul Rahmatullah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Luki Mukofin. Pada Saudara Luki Mukofin, silakan dipersilakan untuk menjelaskan materi tersebut. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lesson plan atau lesson planning, yaitu berasal dari Inggris yang terdiri atas kata lesson yang berarti pembelajaran dan planning yaitu berarti perencanaan. Jadi lesson planning adalah perencanaan pembelajaran. Lesson planning juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru sehingga kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kompetensi yang dituju. Lesson planning berlaku untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan. Lesson planning sering disebut juga RPP atau rencana pembelajaran. Ya. Kriteria yang harus dimiliki untuk modul ajar atau RPP. Yang pertama esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, kontekstual, dan berkesinambungan. Komponen RPP. Ya. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Ya, berikutnya. Oke, terima kasih kepada Mas Luki. Demikian dari Mas Luki. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Bayu Haji. Pada Saudara Standar kompetensi, deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai dan menjadi dasar penyusunan indikator kompetensi. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi, perilaku observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar dan menjadi acuan penilaian. Yang kelima ada tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada materi ajar, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang sesuai dengan indikator. Yang ketujuh ada alokasi waktu sesuai dengan KD dan beban belajar. Terima kasih kepada Mas Bayu atas penjelasannya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Ramdan Abdul.
Pada Saudara Randan Edul, silakan untuk melanjutkan penjelasan dari materi tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menyambung penjelasan dari Mas Bayu Andika. Di nomor 8 ada metode pembelajaran, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari indikator. Untuk yang ke-9, ada kegiatan pembelajaran. Dimulai dari pendahuluan, ada persiapan, persepsi, tujuan pembelajaran, dan capaian materi. Setelah pendahuluan ada inti, yaitu kegiatan pembelajaran, dilanjutkan dengan penutup atau kesimpulan, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Di nomor ke-10 ada penilaian hasil belajar, yaitu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang nomor 11 ada sumber belajar, yaitu berdasarkan SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Slide ke bawah, Mas. Ya, selanjutnya ada komponen modul ajar atau modul ajar sekurang-kurangnya berisi yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang mencakup media pembelajaran yang digunakan, asesmen, informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, berikut penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Budi selaku moderator. Monggo Mas Budi. Terima kasih kepada Mas Ramdan. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan tentang sebuah lesson plan atau RPP yang sudah dievaluasi dan juga sudah kita diskusikan secara bersama. Silakan untuk host menampilkan hasil RPP-nya. Pada Mas Anas Abdul, silakan RPP-nya untuk ditampilkan. Ya, ini sudah. Ya, terima kasih untuk moderator. Tadi kan sudah menjelaskan tentang komponen RPP. Nah, ini kami kelompok 4 sudah membuat RPP. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Di sini bisa dilihat ada satuan pendidikan, sekolah, SMA Batik 2 Surakarta, ada mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah standar kompetensi atau kompetensi inti. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar di RPP ini adalah menganalisis variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, yaitu sepak bola. Untuk indikatornya adalah 3.1.1 adalah mempraktikkan menendang bola pada permainan sepak bola. 3.1.2 mempraktikkan variasi menghentikan bola. Selanjutnya adalah menggiring bola. Di sini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar di sini. Yang selanjutnya adalah materi ajar atau materi pembelajaran. Di sini materinya teknik dasar sepak bola, ada menggiring, menghentikan, dan menendang. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di sini RPP kami di kelompok 4 menggunakan pendekatan saintifik dan modelnya discovery learning. Ya, selanjutnya
media dan alat pembelajaran. Di sini ada medianya adalah pembelajaran teknik sepak bola. Di sini ada video tutorial YouTube-nya, teknik dasar menendang, menghentikan, dan mengiring. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar sendiri kami mengacu pada buku guru dan buku siswa, dan dari sumber internet. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Akan dijelaskan oleh Mas Bagas Hartono. Untuk Anas Bagas Hartono dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya, saudara saya, Anas Uhuy. Ya, untuk kegiatan pelajaran di sini terdiri dari langkah-langkah. Pada pertemuan pertama, itu 2 kali 40 menit. Pada kegiatan ini terdapat kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini biasanya terdiri dari orientasi, persepsi, motivasi. Selanjutnya, Mas Anas, slide-nya agak dipercepat bisa? Ya, terus selanjutnya ke kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari sintak-sintak yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, di sini discovery learning terdiri dari beberapa sintak yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Selanjutnya, problem statement atau identifikasi masalah. Jadi, peserta didik diberikan sebuah masalah untuk diidentifikasi bersama-sama dengan merumuskan ke dalam bentuk kerja kelompok. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dilakukan, siswa mengumpulkan data bagaimana hal itu dapat dilakukan. Selanjutnya menuju ke sintak selanjutnya, yaitu agak cepat Mas. Ya, pengolahan data. Ya, pengolahan data di mana siswa menghubungkan antara permasalahan yang ada dengan data yang sudah didapatkan. Selanjutnya kepada pembuktian atau sintak terakhir atau verification. Ya, di sana siswa melakukan kegiatan secara langsung dengan apa yang sudah didapatkan mulai dari permasalahan, identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Yang selanjutnya untuk sintak terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan terdapat bahwa dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, siswa dapat menarik kesimpulan terhadap masalah yang terjadi. Dan untuk yang terakhir terdapat penutup. Nah, penutup ini biasanya diisi oleh peserta guru untuk menyampaikan evaluasi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan pada peserta didik dengan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya terdapat penilaian. Ya, penilaian di sana ada teknik penilaian, bentuk penilaian, remedial, dan pengayaan. Ya, jadi di sini selain itu terdapat lampiran materi, yaitu materi tentang sepak bola. Jadi di sana terdapat tentang hakikat, teknik dasar, serta jadi tentang hakikat dan teknik dasar. Selanjutnya di sini terdapat lembar kerja atau worksheet. Di sini lembar kerja yang diberikan kepada siswa yaitu tentang teknik dasar melakukan passing. Ya, dari awalan hingga follow up yang dilakukan ketika melakukan passing. Di sana siswa harus menjelaskan bagaimana cara melakukan passing, terus tujuan melakukan passing apa, lalu follow up yang dilakukan setelah melakukan passing. Ya, selanjutnya ada instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian ini ada penilaian sikap yang terdiri dari nama siswa, jadi catatan kejadian penting atau perilaku yang dilakukan oleh siswa, butir penilaian positif atau negatif, tindak lanjut, dan keterangan. Selain itu ada penilaian hasil belajar atau aspek yang pengetahuan atau kognitif. Jadi di mana siswa dapat mengikuti pembelajaran secara baik atau tidak tentang materi yang diberikan. Selanjutnya tentang instrumen pengamatan penilaian hasil belajar dari aspek kerja atau psikomotorik. Jadi di sana siswa mempraktikkan variasi gerak spesifik berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Ya, di sana siswa diberi nilai antara rentang 1 sampai dengan 4, dengan nilai 1 dengan tidak melakukan tahapan, nomor 2 sebagian tahapan, nomor 3 tahapan menendang, menggiring, dan menghentikan bola cukup baik, dan yang keempat tahapan teknik menendang. Dan skor maksimal di sini terdiri dari nilai 4. Ini
Penilaian ini dilakukan terdiri dari awalan, ayunan, dan follow up yang dilakukan ketika melakukan passing. Ya, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator saya, Budi Santoso. Ya, terima kasih kepada Saudara Anas atas penjelasannya. Demikian adalah penjelasan mengenai RPP yang sudah kami diskusikan. Kemudian kita akan membuka sedikit untuk sesi diskusi. Silakan dari teman-teman, apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mungkin saya. Tadi kan sudah dijelaskan itu ya RPP-nya ya, Mas. Tadi kan oleh Mas Bagas sudah dijelaskan untuk worksheet atau LKPD-nya. Nah, saya tanya untuk worksheet-nya itu kapan dibagikan oleh peserta didik, atau pertemuan pertama, kedua, atau ketiga, atau yang terakhir. Gitu, Mas. Itu kan tadi menjelaskan worksheet atau LKPD. Monggo Mas Anas Bagas atau siapa. Ya. Oke, terima kasih pada Mas Anas Abdul. Baik, silakan dari teman-teman, ada yang mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Anas? Ya, Mas, saya izin menjawab. Untuk pembelian LKPD biasanya diberikan pada pertemuan pertama. Karena saat pertemuan pertama diberikan LKPD, siswa akan paham tentang apa yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Apabila LKPD diberikan di pertemuan terakhir, itu juga bisa, tapi menurut saya itu kurang efektif. Karena apabila pertemuan terakhir LKPD baru diberikan, mungkin siswa pada pertemuan pertama dia tidak paham tentang materi inti apa yang akan dipelajarinya. Begitu, Mas. Berarti pertemuan pertama Oke, ya? terima kasih kepada Mas Anas Bagas. Silakan apabila ada dari teman-teman yang ingin menambahi atau mungkin memiliki beda pendapat atau persepsi dari tanggapan Mas Anas Bagas, silakan untuk disampaikan. Mungkin Mas monggo yang Luki lain. bisa memberikan tambahan. Silakan Biasanya dari teman-teman, dari Mas Anas Abdul. untuk Pak Luki kan sudah mengajar 4 tahun. Biasanya ada LKPD kan. Biasanya berarti dari awal ya Mas Luki kalau mengajar itu LKPD-nya. Apa gimana? Apa terakhir? Ya, baik. Saya akan sedikit menambahi ya. Mungkin terkait LKPD itu diberikan awal, tengah, atau akhir, itu semua tergantung dari gurunya yang menggunakan metode pembelajarannya. Kalau menurut saya itu bisa saja kita menggunakan pada saat di tengah-tengah ketika kita memberikan materi pembelajaran ataupun setelah kita memberikan materi pelajaran. Jadi tidak serta-merta harus selalu LKPD itu diberikan di depan. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain juga bisa. Mas Andika Bayu Aji bisa menambahi. Ya, kalau menurut saya itu sama dengan Mas Anas Bagas Hartono, yaitu LKPD diberikan di awal pembelajaran, ya, supaya para siswa itu mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lain? Sedikit menambahkan, mungkin saya sependapat dengan Mas Luki ya, untuk masalah penilaian pemberian LKPD itu untuk kita diberikan di awal, di tengah maupun di akhir. Itu kalau kita memberikan LKPD pada waktu di depan, kita bisa mengukur seberapa kemampuan siswa, seberapa pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Itu seperti itu, Mas. Kalau misal yang di tengah, setelah kita memberikan sedikit pancingan materi, dan siswa nanti kan juga akan sedikit mempunyai
critical thinking atau berpikir kritis untuk siswa tersebut. Itu untuk LKPD jika diberikan di tengah-tengah pembelajaran. Terus selanjutnya, apabila LKPD diberikan di sesi akhir pada waktu pembelajaran, itu untuk mengukur seberapa siswa menyerap materi yang sudah diajarkan oleh guru. Itu seperti itu, Mas. Mungkin itu pendapat dari saya, menyambung dari Mas Luki. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Mas Budi sendiri selaku moderator. Ya, pendapat saya mungkin memang sama dengan teman-teman ya. Pengalaman saya belajar, kapan waktu yang tepat kita untuk membagikan LKPD itu tergantung dari metode pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, tidak serta-merta kita dapat membagikan LKPD setiap waktunya ataupun di depan, di belakang, tapi tergantung dari metode pembelajaran apa yang nanti akan kita terapkan. Pada umumnya atau biasanya di sekolah-sekolah yang masih menggunakan pembelajaran zaman dulu, itu LKPD diberikan di akhir materi yang ada di kurikulum atau di RPP itu biasanya disampaikan terlebih dahulu dan setelah itu siswa baru bisa memahami pengertian atau bisa memahami permasalahan apa yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk mengisi LKPD. Untuk di kurikulum Merdeka ini, dengan siswa-siswa yang sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih maju, LKPD dibagikan di depan, di tengah, ataupun di belakang, itu tidak masalah. Jadi intinya kita sependapat waktu yang tepat untuk pembagian LKPD itu adalah tergantung dari metode pembelajaran apa yang kita gunakan. Mungkin seperti itu menurut saya. Ataupun ada tambahan atau sanggahan dari Mas Anas Abdul, silakan. Mungkin sudah jelas ya, tergantung pada metode pembelajarannya. Bisa di awal, di akhir, atau pertengahan. Mungkin cukup, Mas Budi. Baik, terima kasih. Masih ada hal yang perlu kita diskusikan atau bagaimana? Ataupun sudah bisa ditutup? Mungkin Cukup, Mas Budi. Bisa Cukup, Mas Budi. Mas Budi. Cukup, Mas Luki. Mungkin ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, siap. Mantap. Oke ya, baik, terima kasih. Demikian adalah penjelasan atau presentasi dari hasil diskusi kelompok 4 tentang penelaah lesson plan atau RPP. Apabila ada salah kata atau penyampaian, saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup diskusi pada atau presentasi pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Snacknya, Mas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.